Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya bersama dengan jajaran Balai Kota, didampingin oleh Ibu Wali Kota, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kepala Dinas Sosial, dan terutama sebenarnya Pak Sekda dan juga Pak Asisten Pembangunan. Kita datang ke tempat ini, ke pengungsian yang ada di Rawa Buaya. Seperti kita ketahui, pada hari ini kami juga menyerahkan bantuan bagi masyarakat berupa ada beras, minyak, mie instan, kasur lipat, matras, selimut, family kit, kidswear, dan juga tadi ada bantuan dari PMI DKI Jakarta berupa minyak penghangat tubuh, karena itu yang dibutuhkan di tempat ini sekarang ini. Dan sekaligus saya mendata berapa kakak yang mengungsi di tempat ini. Sekarang ini per pagi tadi kakaknya ada 45 kakak, 177 jiwa. Memang ada yang baru sehari 2 hari, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mereka meminta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membantu mengurangi volume air yang sekarang ini relatif sudah mulai surut. Maka tadi saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk menambah pompa, dan alhamdulillah per sekarang ini sudah ada tambahan pompa kurang lebih 4. Jadi sekarang di tempat ini sudah ada 7 pompa. Dan supaya saudara-saudara ketahui, kemarin sore sebenarnya saya memerintahkan untuk menambah OMC. Sehingga dengan demikian kenapa hari ini kita bisa menikmati terang benderang. Walaupun OMC ini dikritik nggak apa-apa, kalau mau kritik saya aja, tetapi inilah yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi curah hujan yang ada di Jakarta. Hari ini saya juga memerintahkan untuk tetap OMC minimum 2, maksimum 3, agar kemudian supaya curah hujan turun, dan kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang sekarang ini seperti di tempat ini yang mengungsi segera bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah yang kami lakukan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Pak, izin kenapa wilayah Jakarta Barat yang banjirnya paling terparah di antara wilayah-wilayah lain? Ada faktor khusus nggak, Pak? Selamat pagi Pak Pram. Pak Pram izin bertanya, mengapa wilayah Jakarta Barat yang dampak banjirnya itu paling parah jika dibandingkan dengan titik-titik yang lain? Ada faktor fisik atau faktor yang lain, Pak, yang khusus gitu? Jadi saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Jakarta Barat paling parah? Yang pertama karena memang kiriman dari hulunya yang selama ini kan selalu Bogor dan sebagainya. Kali ini dari Tangerang Selatan dan sebagainya, baik itu dari Sungai Angke, Pesanggerahan, Mokerfat, dan lain-lain yang hulunya itu semuanya di Cengkareng Drain kemarin. Dan alhamdulillah di Cengkareng Drain kemarin yang saya sudah tinjau langsung, sudah ada penurunan permukaan air tanah tadi pagi 115. Mudah-mudahan sekarang ini sudah kemarin 350, pagi tadi 315. Batas amannya itu 310. Saya sedang mengejar itu. Kalau 310 berarti di tempat ini dan tempat-tempat lain pasti sudah surut. Termasuk yang menjadi perhatian publik, dan Mogot dan flyover Pesing sekarang ini, dan Mogot tinggal 1 titik di kilometer 13. Sedangkan yang lain sudah bisa dilalui, bisa berjalan dengan baik. Cek. Pak, mungkin sedikit bisa dijelaskan, ini kan ada pos kesehatan juga, apa-apa saja sih yang disiapkan di pengungsian selain pos kesehatan dan lainnya? Jadi untuk seperti tempat ini ada pos kesehatan, tentunya menyangkut apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Tadi saya menanyakan satu persatu, rata-rata mereka merasa bahwa hal yang berkaitan dengan kesehatan sudah terpenuhi. Kemudian hal yang berikutnya adalah tentang sosial. Ada permintaan tentang karpet, kemudian juga selimut, dan bagi yang sudah 2 malam rata-rata mereka sudah terpenuhi. Bagi yang baru kemudian tadi sudah dibagi.
Yang lain-lain tidak ada keluhan di tempat ini. Terkait masalah banjir tersebut, adakah faktor dari penyumbatan sampah di sungai dan adakah kebijakan WFH Pak ke depannya? Jadi kalau penyumbatan di sampah sebenarnya sudah mengalami penurunan yang signifikan. Sekarang ini terjadi memang karena curah hujannya yang tinggi banget. Baik itu tanggal 12, tanggal 18, tanggal 22, curah hujan rata-ratanya itu 200 mm per hari semuanya. Paling tinggi sebenarnya tanggal 18. Pada waktu itu bahkan ada beberapa titik yang 260 mm per hari. Dan yang berikutnya adalah tanggal 2012. Tetapi sekarang ini apapun pemerintah Jakarta akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi banjir ini dan meringankan masyarakat yang ada. Kebijakan WFA, work from home maupun school from home saya sudah setujui, dan kemarin sudah dikeluarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Tenaga Kerja. Mas Pram, izin ZPI Kompas TV, apakah upaya penyedotan air ini masih cukup efektif? Karena tadi melihat kali Mukerfat yang ada dekat sini airnya sudah cukup tinggi. Apakah kira-kira akan dilakukan upaya lain seperti sudah terdengar? Ya. Apakah upaya penyedotan air ini masih efektif, Mas Pram? Karena tadi melihat kali Mukerfat yang dekat sini ini airnya cukup tinggi. Takutnya tidak efektif karena keluar lagi ke jalan. Apakah akan dilakukan upaya lain seperti pengurukan kali agar lebih dalam lagi atau seperti apa? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau dibilang ini efektif atau enggak, menurut saya memang harus dipikirkan untuk penanganan jangka menengah dan panjang. Maka saya sudah memerintahkan kepada Dinas Sumber Daya Air untuk normalisasi 3 sungai utama. Yang pertama adalah Ciliwung, yang kedua adalah Krukut, yang ketiga adalah Cakung Lama, untuk segera dilakukan. Karena tanpa itu pasti akan terulang kembali. Maka yang dilakukan dalam jangka pendek adalah modifikasi cuaca, membersihkan seluruh selokan yang ada, dan dalam kesempatan ini saya juga menghimbau masyarakat untuk juga membantu kerja tertib agar tidak membuang sampah sembarangan. Terakhir satu lagi kalau ada. Bagi Mas Pram, Amira dari Kumparan, terkait penanganan jalan-jalan berlubang pasca hujan ini kan banyak ya Mas Pram, terutama di Gatsu, di Slipi, di jalan berlubang setelah hujan ini kan semakin banyak dan semakin membahayakan. Penanganannya selanjutnya seperti apa? Jadi untuk hal yang berkaitan dengan jalan-jalan berlubang, termasuk kemarin saya juga di-tag seseorang yang kemudian di Gatot Subroto jatuh. Memang jalan berlubang kalau kita perbaiki atau kita sempurnakan hari ini pasti akan berlubang kembali. Karena apa? Sampai dengan tanggal 27 Jakarta ini diperkirakan curah hujannya masih tinggi. Maka kenapa untuk OMC-nya juga saya menyetujui diperpanjang sampai dengan tanggal 27. Sehingga dengan demikian setelah tanggal 27 lubang-lubang yang ada segera kita perbaiki. Dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada siapapun sampai dengan tanggal 27 yang berkendaraan di Jakarta mohon hati-hati, karena percuma kita perbaiki hari ini, besok pasti lubang lagi, apalagi dengan curah hujan yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.